Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi pada mata kuliah pembangunan berkelanjutan pertemuan ke-9. Kali ini pertemuan ke-9 akan membahas mengenai air. Nah, ini dia RPS-nya. Sekarang kita pada pertemuan ke-9, kita sudah melalui UTS. Kita akan bahas mengenai air. Nah, ini adalah outline-nya. Di online pada kali ini terdiri dari peran air, siklus air, ketersediaan air, polusi air, sanitasi, proses pengolahan limbah cair, serta kriteria air bersih. Nah, ini dia air. Jadi, air digunakan sebagai faktor produksi dari berbagai sektor ekonomi. Jadi, air itu merupakan suatu bagian yang sangat kita butuhkan dalam keseharian aktivitas kita. Mulai dari bangun tidur hingga kita tertidur kembali itu sangat membutuhkan yang namanya air, baik untuk keseharian hingga dalam faktor produksi seperti itu. Jadi selain itu air juga menghasilkan yang namanya limbah. Limbah yang dibuang ke alam akan mempengaruhi ketersediaan air bersih. Jadi seringkali kita menggunakan air yang kita gunakan itu hasilnya setelah kita gunakan adalah limbah ya, seperti air yang digunakan untuk proses produksi pabrik. Dari pabrik tersebut airnya setelah diolah itu akan menghasilkan limbah. Nah, limbah ini akan mempengaruhi jumlah ketersediaan air bersih yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya, dibutuhkan sistem sanitasi yang layak agar air bersih ini tidak tercemar oleh limbah. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa kita harus sangat mempelajari dan peduli terhadap apa yang dinamakan air. Nah, selain itu kita harus mempelajari yang namanya siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini adalah proses yang sudah kita pelajari. Mungkin sejak teman-teman sekolah dasar, SMP, SMA, hingga kali ini kita kuliah mempelajari lagi yang namanya siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini adalah proses air yang ada di bumi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari siklus hidrologi ini bahwa jumlah air itu tidak berubah, hanya formasinya saja yang berubah. Jadi kalau kita pelajari lagi proses hidrologi itu adalah biasanya ya air dari laut, danau, sungai atau air yang ada di permukaan itu akan menguap karena adanya panas ya, akan menguap. Dari air itu menguap akan terbawa oleh awan, terbentuk oleh awan ya, lalu oleh awan terbawa oleh angin menuju ke daerah yang tinggi dan terjadi proses kondensasi. Dari proses kondensasi itulah terjadinya hujan atau precipitation. Nah, hujan ini bisa terjadi di bukit, di daerah hilir, di daerah pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi. Nah, hujan yang turun ke bumi ini ada yang mengalir di permukaan menjadi sungai, atau tertampung di danau, dan ada juga yang menyerap ke dalam tanah. Menyerap ke dalam tanah menjadi air tanah. Nah, ini air tanah ini adalah air bersih yang sering kita gunakan. Nah, air tanah ini jumlahnya juga sangat sedikit. Jadi oleh karena itu kita harus sangat-sangat benar-benar mempelajari air supaya kita bijak dalam menggunakan air dan mengolah air. Ini adalah siklus hidrologi ya. Jadi proses air yang ada di muka bumi. Selanjutnya, masalah utama ketersediaan air bersih. Jadi kalau kita ketahui di sini, nah air bersih ya dari bumi, seluruhnya bumi ini 70%-nya itu adalah air. Jadi daratannya 30%, 70%-nya air. Nah, hanya 3% yang berbentuk air tawar. Jadi ada 97% yang berbentuk air yang ada di laut. Sedangkan kalau yang kita gunakan untuk proses aktivitas sehari-hari, proses produksi pabrik dan sebagainya itu adalah air tawar, bukan air laut ya. Jarang sekali kita menggunakan air laut. Jadi hanya 3% yang kita gunakan untuk sehari-hari berbentuk air tawar. Nah, dari 3% ini hanya 70% dari air tawar yang berbentuk es. Nah, sisanya ada di danau, sungai, air permukaan, dan air dalam tanah. Jadi 70%-nya bentuknya es dan 30%-nya itu adalah air yang tersedia untuk dikonsumsi. Jadi bisa kebayang ya bahwa air yang kita gunakan dalam sehari-hari itu jumlahnya sangat
sedikit. Air tawar, air yang wujudnya bukan es itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi masalahnya adalah ketersediaan air bersih. Jadi sekali lagi kita harus bijak dan harus pintar-pintar mengelola air bersih. Selanjutnya, ini adalah mengenai polusi air. Jadi sumber polutan atau lebih mudah diidentifikasi dan diremediasi. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, air yang kita gunakan, misalnya dari perumahan dengan perkotaan, ya. Lalu di sini ada juga perumahan, ada pabrik, ada pertanian, lalu ada perkantoran, semuanya menggunakan air bersih. Nah, hasil dari penggunaan air bersih itu adalah berupa limbah cair, limbah air, di mana limbah tersebut mengalir ke sungai. Airnya di mana kualitasnya sudah tidak bersih. Nah, disinilah butuh pengelolaan, di mana water treatment plant di sini dibutuhkan untuk mengelola air limbah tersebut supaya air limbah yang ada di sungai ini tidak mencemari sungai. Jadi dari sungai ini airnya ditreatment di wastewater treatment plant di sini supaya airnya menjadi kualitasnya lebih baik lagi seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ada beberapa proses sanitasi atau program sanitasi ya, di mana tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan air seperti itu. Jadi kalau kita ketahui sanitasi itu adalah proses yang mengacu pada kondisi kesehatan masyarakat terkait dengan air minum bersih dan perawatan serta pembuangan kotoran manusia yang memadai. Jadi sanitasi itu merupakan proses ya. Jadi ada untuk pengelolaan air bersih, air minum atau air pump, lalu sampai pengelolaan air kotor. Nah, itu merupakan proses dari sanitasi. Nah, salah satu tujuan dari sanitasi itu adalah untuk menghindari kontak manusia terhadap feses yang menjadi faktor dari berbagai penyakit seperti diare, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan malnutrisi dan stunting. Lalu ada lagi seperti kolera dan hepatitis. Jadi di sini pemerintah Indonesia di beberapa daerah sudah banyak menerapkan sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi ada kalau kita ke desa itu masih sering ya beberapa daerah yang masih suka membuang hajatnya itu di sungai secara bebas. Nah, ini oleh karena itu ada program ini. Jadi stop buang air besar sembarangan. Lalu mengelola limbah cair rumah tangga yang aman. Lalu pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Lalu cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan sampah yang besar. Nah, ini program ini demi mewujudkan sanitasi yang sehat. Nah, zat tadi ya, tadi sedikit saya jelaskan bahwa di wilayah pelosok negeri ini masih banyak masyarakatnya yang menggunakan sungai itu sebagai aktivitasnya sehari-hari, mau mandi, mencuci baju, hingga membuang hajat di sungai. Jadi di sini sebagai sumber dari zat-zat yang berbahaya yang ada di air seperti itu. Jadi ada istilah yang namanya patogen. Jadi di banyak tempat di negara berkembang, badan air ini digunakan untuk berbagai kepentingan dari tempat pembuangan limbah sampai air minum. Nah, polutan yang paling berbahaya adalah yang dapat menyebabkan penyakit dan kematian. Di negara berkembang, kakus di sungai tanpa pengelolaan itu menyebar banyak patogen, organisme seperti bakteri, virus, dan parasit yang menyebabkan penyakit. Jadi, program sanitasi yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya itu masih terus disosialisasikan di wilayah-wilayah pelosok negeri agar yang namanya penggunaan air sungai dengan bebas ya, dengan berbagai macam aktivitas sehingga tercemarnya air sungai menjadi patogen. Nah, ini bisa dikurangi seperti itu. Nah, ini ada beberapa proses pengelolaan limbah cair secara umum. Jadi kalau kita lihat secara umum itu di sini ada ya tempat dalam penggunaan air di mana kita digunakan untuk kegiatan aktivitas. Salah satunya adalah untuk BAB seperti itu. Lalu di sini harusnya ditampung dulu. Ditampung, setelah ditampung proses transport ya, transport lalu dimasukkan ke tempat pembuangan khusus BAB ini atau feses ini.
Dari feses ini lalu ditreatment supaya beberapa zat-zat patogen, bakteri dan sebagainya itu dapat mengendap. Setelah itu, setelah ditreatment kita olah lagi menuju ke disposal. Jadi ketika sudah dibuang itu zat-zat yang berbahaya tersebut sudah diendapkan seperti itu. Nah, kriteria air bersih, karena air bersih itu sangat dibutuhkan gitu ya. Di Indonesia sendiri kriteria air bersih itu diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Nah, air minum itu aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan dari Permenkes. Seperti itu. Nah, inilah kriteria air bersih yang harus kita ketahui. Nah, selain kita mengelola air bersih ya, memanfaatkan air bersih, mengelola limbahnya, secara umum tadi sudah saya sampaikan. Selain itu kita juga harus mengelola yang namanya DAS. DAS itu adalah daerah aliran sungai. Jadi sungai itu kan panjang ya. Dari hulu ke hilir itu memanjang sungai. Nah, sungai itu kita harus mengelola. Pengelolaannya harus dilakukan dari wilayah hulu hingga hilir. Misalnya di wilayah hulu seperti Sungai Ciliwung, hulunya adalah di wilayah Bogor. Kita harus mengelola di Bogor, kita harus banyak penghijauan supaya banyak air yang terserap oleh tanah. Sedangkan di hilir kita harus banyak penyaring-penyaring sampah supaya Sungai Ciliwung ini tidak tercemar oleh sampah-sampah dan polutan-polutan yang ada. Lalu di bagian hilir di wilayah Jakarta kita juga harus sering melakukan perbaikan sungai, entah itu perbaikan penatang sungai, normalisasi, sehingga mencegah yang namanya terjadi banjir. Jadi keuntungan dari pengelolaan daerah aliran sungai ini adalah untuk mencegah banjir, mencegah kekeringan, dan memperbaiki keseimbangan ekologis. Karena yang namanya air ini kita harus sangat perhatikan yang namanya jumlah ketersediaan air. Karena apabila kekurangan air itu menjadikan sebuah bencana. Dan apabila kelebihan air itu juga akan menghasilkan sebuah bencana. Kekurangan akan menjadikan kekeringan, kelebihan akan menjadikan bencana banjir. Nah, itu kita perlu mengolah sungguh-sungguh yang namanya air, seperti itu. Nah, ini ada beberapa video referensi mengenai aksi yang diperlukan. Ada dari pendekatan secara ekosistem, ada pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi, dan juga pencegahan polusi badan-badan air dari kegiatan rumah tangga dan industri. Teman-teman bisa lihat video yang sudah disajikan linknya. Nah, demikian ya mata kuliah pembangunan berkelanjutan untuk pertemuan ke-9 mengenai air. Selamat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.